akan mengisi tausiah pada hari ini. Saya hormati Bapak, Kakak, teman-teman rekan sejawat sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk mengikuti pengajian rutin neurologi pada bulan November, di mana kita pada kesempatan kali ini kedatangan Ustadz yang nantinya akan membuat Ustadz Ramadan Arija yang nanti akan membawakan topik yaitu mewujudkan keluarga idaman pada akhir zaman. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada akhir nanti ada sesi diskusi yang dimana bisa bertanya langsung ataupun via kolom chat untuk diskusinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan kurikulum kita dari Ustadz, yaitu Ustadz Ramadan Arija, pendidikan di Sanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Hidayatullah, dan S1 Hukum Keluarga Islam UIN SU, S2 Hukum Keluarga Islam UIN SU, dan sedang karya ilmiah sedang menyelesaikan penulisan buku Peneguh Hati, yaitu menyelesaikan persoalan hidup melalui kisah dalam Al-Quran. Baiklah, untuk waktu kami persilakan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati para guru besar dokter neurologi, yang saya hormati semua teman-teman yang ikut bergabung dalam kajian siang hari ini, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini tema kita yaitu tentang keluarga. Karena memang keluarga itu adalah hal yang sangat penting. Bahkan di negara Indonesia ini persoalan yang paling banyak kemudian didatangkan diawali dari keluarga. Maka kemudian orang-orang yang ingin membangun satu keluarga, maka dia pertama harus memiliki kesiapan. Pertama, kesiapan ilmu. Yang kedua, dia harus memiliki kesiapan iman. Karena memang orang yang nantinya berilmu dan beriman dalam berkeluarga, maka mereka insya Allah akan bahagia dan menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi dokter-dokter neurologi ini kan yang muda-muda ini banyak yang belum nikah ini. Jadi perlu juga memang kita kaji tentang persoalan keluarga. Jadi ketika bicara tentang keluarga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah ketika bicara tentang pernikahan, Allah mengatakan wa min ayatihi.
Jadi pernikahan itu bukan main-main, tapi pernikahan itu adalah ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Itulah pernikahan. Maka orang yang ketika dia menikah, sebenarnya pada saat itu dia tidak bisa main-main. Karena dia sedang menjalani tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menikah itu, dia harus tahu dulu, untuk apa dia menikah. Ada orang menikah, saya ini menikah karena daripada berbuat dosa, kami sudah saling suka dan sebagainya, maka kami menikah. Nah, ini pemahaman yang salah. Orang yang ketika hendak membangun rumah tangga, pertama niatnya karena Allah. Aku menikahi kau karena Allah, kau juga harus menikahiku karena Allah. Kenapa? Orang yang kalau dia melakukan sesuatu karena Allah, biasanya Allah akan menolong setiap persoalan dalam sesuatu yang dia lakukan itu. Jadi libatkan Allah pada setiap sesuatu yang besar dalam hidup kita. Membangun sebuah rumah tangga di era modern saat ini memiliki banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, sehingga sedikit sekali orang yang akan memperoleh gelar keluarga yang idaman atau keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia. Sementara keluarga yang bahagia itu diraihnya pada saat itu di era-era sekarang ini. Sedikit sekali yang mendapatkan itu. Kita lihat hari ini betapa banyak orang menikah dengan glamor, megah dan sebagainya, tapi tak bisa bertahan lama. Kita lihat hari ini berapa banyak orang menikah, tapi perselingkuhan di mana-mana. Kita lihat hari ini berapa banyak orang menikah, punya anak, anaknya terlantar, tidak ada yang menanggung jawabinya. Keluarga itu bisa dikatakan keluarga bahagia ketika suaminya, istrinya, anak-anaknya sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kira-kira di masa lalu ada nggak kira-kira kisah keluarga mulia? Ada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana seorang Ibrahim menikah dengan Sarah, tak punya anak tapi tetap saling mencintai. Lama tidak punya anak sampai menjelang tua Sarah ini, tapi tetap saling mencintai. Walau akhirnya kemudian menikah dengan Hajar, tapi cintanya kepada Sarah tidak pudar. Ketika itu dua-dua benar-benar menggambarkan rumah tangga yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan mereka menikah, Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar, tapi ketika dia punya anak, Allah suruh dia letakkan di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi hebatnya Siti Hajar berkata, wahai suamiku, apakah kau meninggalkan kami di tanah yang tandus ini? Tidak ada pohon, tidak ada manusia. Belum pernah aku lihat selama kita di sini ada manusia yang lewat dari sini. Walaupun itu sering juga dilewati manusia lain. Tapi apa? Kenapa kau tinggalkan kami di tempat ini? Apakah Allah yang menyuruhmu? Nabi Ibrahim berkata, iya Allah yang menyuruhku. Kalau Allah yang menyuruhmu, maka Allah akan menjaminku. Jadi sebenarnya calon istri itu harus memiliki pondasi iman yang kuat kepada Allah sebelum pernikahan. Karena yang paling sering nanti minta cerai itu perempuan. Walaupun dia tidak berhak menceraikan. Kalau laki-laki pula menceraikan kan jangan bermain-main dengan kata talak. Karena nanti akibatnya perceraian. Kalau perempuan 1000 kali pun minta cerai, dia nggak cerai-cerai itu kalau nggak ke pengadilan. Kalau laki-laki diceraikannya, maka terjadilah perceraian di antara mereka. Maka kemudian wanita itu kan istilahnya seperti ladang. Nisa'ukum harsul lakum. Istri-istrimu itu adalah ladang bagimu. Tahu ladang, tempat bercocok tanam. Kalau pinginlah tanaman itu bagus, kalau pinginlah tanaman itu subur, kalau pinginlah tanaman itu berbuah, maka ladangnya, tanahnya harus subur. Kalau tanahnya tandus, kalau kita siramnya bagus, kita pupuk, lama-lama subur. Tapi kalau enggak pandai memupuk, enggak pandai menyiram, tanah tandus tidak akan tumbuh. Maka kemudian tanah tandus itu ada tanah tandus yang membahayakan, ada tanah tandus yang biasa aja. Tanah tandus yang biasa aja adalah tanah yang kalau dia tidak disiram, tidak dipupuk, tak subur. Tapi ada tanah sudahlah tandus,
banyak pula binatang berbisa di tanah itu. Ketika kita hendak memupuknya, banyak ular dan sebagainya keluar dari tempat itu. Itu membahayakan. Maka kemudian kita itu harus cari dulu pasangan hidup kita. Kalau Anda adalah wanita, maka perbaikilah, jadilah tanah yang subur. Tanah yang subur. Kalau Anda adalah seorang lelaki, maka carilah tanah yang subur. Pak Ustadz, kami hari ini dekat dengan wanita. Tanahnya tandus, Pak Ustadz. Oh, kalau kayak gitu, siap-siaplah untuk punya strategi memupuk tanah itu supaya dia subur. Apanya maksud Ustadz ini dari tadi cerita tanah aja, oke. Jadi maksud tanah subur itu adalah istri itu imannya harus kuat. Pondasi tauhidnya harus bagus. Sehingga nanti apapun yang terjadi di dalam rumah tangganya, dia tidak akan gampang mengeluh dan dia akan terima karena Allah. Itulah yang dilakukan oleh Siti Hajar. Kenapa kau tinggalkan kami di tempat ini? Apa kau menikah lagi? Tidak. Tapi dia mengatakan, apa Allah yang menyuruhmu? Iya. Kalau Allah lah yang menyuruhmu, silakan kau pergi. Allah akan menjamin kami. Maka orang kalau punya istri seperti Hajar ini luar biasa. Atau seperti Sarah. Sarah itu sudah tua. Tidak punya anak. Tapi dekatnya dengan Allah luar biasa. Sayangnya pada suami luar biasa. Romantisnya pada Ibrahim luar biasa. Itu Sarah. Bahkan mereka sama-sama membagi makanan. Mereka sama-sama membagi pakaian. Mereka sama-sama berbagi. Kita lihat sejarah. Bagaimana akhirnya Sarah yang tua itu didatangi malaikat. Ketika dia bersama suaminya didatangi. Dan malaikat itu berkata, engkau akan punya anak. Anakmu namanya Ishak. Anakmu nanti akan punya anak namanya Yakub. Inilah sejarah. Anaknya belum ada, tapi Allah sudah menceritakan cucumu pun nanti ada namanya Yakub alaihissalam. Maka lahirlah dari Sarah namanya Ishak. Ishak tadi punya anak namanya Yakub alaihissalam. Yakub ni nama lainnya Israel. Keturunan Yakub disebut Bani Israel. Maka ada surah Bani Israel dalam Al-Quran. Kemudian Bani Israel tadi atau Yakub tadi punya anak 12. Satu orang jadi nabi namanya Yusuf. Yusuf ini punya saudara ke kanan namanya Yahuza. Ini satu bapak lain mama. Yahuza ini punya cicit namanya Daud alaihissalam. Daud ini punya anak namanya Sulaiman alaihissalam. Sulaiman ini punya keturunan bercabang dua. Tidak langsung ke kanan namanya Imran. Maka ada surah Ali Imran. Imran ini kemudian punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam ini punya anak namanya Isa alaihissalam. Ini Imran punya anak. Anaknya yang lahir ini hasil doa dari dari istrinya. Kemudian Maryam punya anak. Kemudian anaknya itu adalah seorang nabi luar biasa. Tidak punya bapak. Tapi Allah menghendaki dia menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Ke kiri Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Yusuf punya saudara namanya Bunyamin. Bunyamin punya cicit namanya Yunus alaihissalam. Yusuf punya saudara namanya Imran. Imran punya anak namanya Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Harun punya cicit Ilyas dan Ilyasa. Jadi sebenarnya kisah-kisah role model yang ada dalam Quran itu ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah dan bersama istrinya Hajar. Lalu Pak Ustadz, gimana penerapannya pada era sekarang ini? Kita punya tuntunan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Jadi sebenarnya kalau umat akhir zaman nih, gimana caranya Ustaz membangun keluarga yang baik, membangun keluarga yang sakinah, membangun keluarga yang bahagia, membangun keluarga idaman? Gak usah jauh-jauh. Teladan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi punya istri orang kaya raya namanya Khadijah, tapi Nabi bahagia dengan Khadijah dan Khadijah bahagia dengan Nabi. Bagaimana Nabi punya istri yang paling tua, dinikahi paling tua, namanya Saudah binti Jam'ah. Ketika Nabi menikahinya usianya di atas 65 tahun, sudah nenek-nenek. Tapi Nabi bahagia dengan dia, istri Nabi, dan Saudah sangat bahagia ketika punya suami seperti Nabi Muhammad SAW. Romantisnya luar biasa. Saudah itu suka membuat makanan dari tepung. Nabi masuk,
ke rumah, Assalamualaikum kata Nabi, dia nggak dengar. Namanya nenek-nenek kan, kemudian lagi buat asik membuat makanan untuk suaminya, dia nggak dengar salam Nabi. Nabi masuk ke dalam, dilihat Nabi. Rupanya dia lagi asik buat tepung. Diambil Nabi lah tepung itu tadi ke tangan Nabi, dicoleknya ke pipi Saudah. Saudah kemudian berbalik badan, kemudian dicium Nabi keningnya. Ini kan luar biasa. Nabi yang gagah, usianya masih muda, dia manusia paling tampan. Lam yazhar qablahu wala ba'dahu mithlahu. Manusia paling tampan, gak ada yang serupa dengannya sebelum dan sesudahnya. Dikatakan dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah Bihusni Muhammadiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Ini ditulis oleh ulama besar ahli hadis. Siapa ulama besar ini? Namanya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Malik bin Al-Qahtolani Al-Misri, lahir tahun 851 Hijriah. Apa yang beliau katakan? I'lam bi anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa syarat sempurnanya iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ja'ala khuliqa badanihi syarifi ala wajhi, ketika kita beriman bahwa Nabi Allah ciptakan badannya, Allah ciptakan fisiknya yang sangat indah itu, lam yadhhar qablahu wala ba'dahu mithlahu, belum pernah ada yang Allah ciptakan seperti dia sebelum dan sesudahnya. Jadi Nabi itu gantengnya luar biasa, fisiknya sempurna. Lain waktulah kita kaji tentang fisik Nabi. Tapi Nabi yang indah fisiknya itu punya istri yang sangat tua, namanya Saudah binti Jam'ah. Tapi Saudah mengatakan, tak ada manusia yang paling baik, paling romantis, paling luar biasa kepadanya, kecuali hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaminya. Nabi pun bahagia, walaupun istrinya adalah Saudah binti Jam'ah. Ini sebenarnya teladan yang baik, bahwa Nabi hidup di masa jahiliyah. Sekarang pun kan ada jahiliyah modern. Nabi itu hidup di zaman jahiliyah. Zaman yang orang bebas berzina, zaman yang orang bebas mabuk, zaman yang orang hukum binatang diterapkan. Tapi Nabi SAW tetap menjadi suami yang paling mulia bagi istri-istrinya, dan memang ternyata itulah gambaran rumah tangga terbaik yang diukir dalam sejarah. Jadi kalau kita mau ikut Nabi, insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkah. Tapi ingat ya, Nabi, suami ikut Nabi, istri ikut Nabi. Nah, kalau bagi istri ada nama kitabnya Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin itu ibunya orang-orang beriman. Jadi istri-istri Nabi itu rujukan mutlak bagi para istri-istri kita sebenarnya. Gimana istri Nabi yang bernama Aisyah, gimana dia bertingkah di depan Nabi, gimana dia bercanda dengan Nabi, gimana dia berucap dengan Nabi, gimana istri Nabi Saudah, gimana Khadijah. Itu sebenarnya Ummahatul Mukminin itu semua sifat terbaik wanita kumpul pada mereka. Makanya para istri sebenarnya harus juga mempelajari tentang kisah-kisah Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman itu. Kalau ibu kita yang melahirkan kita belum tentu bisa jadi teladan 100%. Tapi kalau ibu kita yang istri Nabi itu, insya Allah akan menjadi teladan bagi ibu-ibu yang ingin menjadi seorang wanita yang baik di sisi Allah. Kita yang laki-laki tentunya mencontoh Nabi kita mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustaz, ada nggak kira-kira tips yang bisa menjadikan, yang bisa kita pegang supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, yang bahagia, yang idaman di era akhir zaman ini? Ada. Suami istri nih. Yang pertama, harus ajwadun nasi sadran. Ini dari sifat Nabi dan istri Nabi. Ajwadun nasi sadran. Harus menjadi manusia yang lapang hati. Jadi Nabi Muhammad SAW salah satu sifat yang paling luar biasa ditulis dalam kitab Wasailul Usuli ila Sama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang nulis ulama besar namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Apa yang dia katakan? Nabi itu ajwadun nasi sadran, manusia yang paling lapang hatinya. Orang yang mau menikah itu tadi kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu, sakinah, tenang. Orang yang tadi belum menikah nggak tenang, tapi sesudah menikah harus tenang. Ada orang sebaliknya,
belum nikah tenang, udah nikah nggak tenang. Nah, ini kan berarti ada masalah. Kemudian litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Memelihara cinta. Jadi kalau dulu mencintainya, kenapa pelihara cinta itu sesudah nikah? Kemudian warohmah. Warohmah itu adalah sayang yang menerima semua keadaan. Jadi kalau ada orang yang bilang, aku kemarin belum tahu sifatnya sebelum menikah, tapi sesudah tahu sifatnya, aku tetap mau sama dia karena aku sayang sama dia. Ini harus dipelihara. Gimana memeliharanya, Ustaz? Pertama, ajwadun nasi sodron, harus menjadi manusia yang lapang hati kita. Berapa banyak hari ini orang nikah nggak lapang hatinya. Sehingga kalau suaminya banyak uang, senang dia. Kalau suaminya nggak ada uang, susah hidupnya. Kalau suaminya banyak uang, semangat dia. Kalau suaminya nggak banyak uang, cemberut dia. Ini kenapa? Karena nggak lapang hatinya. Suami juga begitu. Kemarin kulihat kau kalem-kalem kali, dek. Sekarang udah ku tengok agak-agak kereak kau nih. Itu kenapa dia bisa bilang begitu? Karena nggak lapang hati. Orang yang sebelum menikah itu sifatnya masih sifat yang tertutupi. Sifatnya masih sifat yang ya kalaupun tahu 10-20% lah. Tapi sesudah nikah semua sifat nampak. Ada yang tidurnya payah bangun, ada sebelum nikah nge-WA sopaten, bang jangan lupa tahajud ya bang ya, kita sama-sama berdoa ya bang ya. Itu sebelum nikah. Sesudah nikah, dek ku tengok subuh pun payah kau dek. Apa kata istrinya? Kemarin itu memang terpaksa aku hidupkan alarm biar abang yakin aku ini soleha. Begitulah orang kalau udah nikah, keluar sifat aslinya. Kalau laki-lakinya biasanya nggak kasar, sesudah nikah kalau dia kasar nampak kasarnya. Kemudian seiring waktu bukan cuma sifat yang nampak, fisik juga mulai berubah. Ada yang mulai tambah gemuk, ada yang mulai tambah kulitnya tambah nggak ketat kulitnya, ada yang mulai badannya melebar ke kanan ke kiri, ada yang mulai tambah lemah, pokoknya semuanya nampak. Perubahan-perubahan itu harus diatasi dengan ajwadun nasi sodron, manusia yang lapang hatinya. Ada orang kadang dilihatnya, bang itu dokter, aku mau nikah sama bang itu aja lah, dia dokter ini berarti banyak duitnya nih. Akhirnya dekat nikah, tapi dia nggak tahu latar belakang keluarga. Rupanya yang dokter tadi dia berjuang di medan ini, gimana caranya dia bisa jadi master neurologi dia, gimana caranya dia bisa jadi spesialis neurologi. Maka dia berjuang, akhirnya nampaklah dia menjadi orang yang berhasil. Maka kemudian perempuannya melirik. Tapi ketika dia tahu sesudah pernikahan dibawa ke kampung halaman, rupanya kampungnya pelosok kali. Sampai-sampai sinyal pun payah, ditengoknya rumah orang tua dokter ini tadi, kecil-kecil aja. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Berubahlah rasa di hatinya. Kenapa bisa berubah? Karena pertama, dia menikah bukan karena Allah. Yang kedua, ketika dia menikah, hatinya tidak dilapangkannya. Kita harus lapang. Mampu menerima dia, mampu menerima keluarganya, mampu menerima kelebihannya, mampu menerima baik. Itu satu, ajwadun nasi sodron. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sifat Nabi yang harus kita tiru dalam rumah tangga. Apa itu? Asdaqun nasilah jatan. Jadilah manusia yang jujur perkataan. Betapa banyak orang sesudah menikah tidak ada lagi kata jujur dalam diri mereka. Padahal orang kalau menikah itu kan kalau tidak ada perjanjian pranikah, maka pada saat tidak ada perjanjian pranikah berarti harta pun harta bersama. Masalah harta pun harus jujur. Dek, abang tadi ngasih mama abang uang, kau jangan marah karena mama abang susah. Nah, itu harus ada keterbukaan walaupun masalah uang. Harus jujur. Kalau sekiranya dia berada di sana, gimana dia mempertahankan kejujurannya. Nabi itu 43 tahun usianya waktu itu.
dakwah terang-terangan. Nabi naik ke Jabal Abi Kubais di Mekah. Apa kata Nabi? Quraisy, Quraisy, Mekah, kumpul. Kumpul semua mereka di situ, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata mereka? Muhammad, kenapa kau mengumpulkan kami di tempat ini? Apa kata Nabi? Seandainya kukatakan kepada kalian, di seberang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Apa kata mereka? Percaya ya Muhammad. Kenapa kalian langsung percaya, kata Nabi? Karena seumur hidupmu bersama kami, sekalipun belum pernah keluar kata bohong dari mulutmu ya Muhammad. Nabi 43 tahun, nggak pernah bohong. Sama istri tidak bohong. Walaupun sebenarnya ada juga bohong yang diizinkannya. Jadi ada juga bohong yang diizinkan. Apa itu? Misalnya istri nanya, bang, enak nggak masakanku bang? Nah, itu boleh. Enak kali deh, cuman garamnya kebanyakan. Nah gitu, itu bohong tapi bagus. Tapi kalau dalam hal keuangan, dalam hal kesetiaan, dalam hal keharmonisan, harus juga kemudian asdaqun nasilah jatan, harus menjadi yang jujur. Suami jadilah suami yang jujur, istri jadilah istri yang jujur, karena pernikahan harus dilandasi dengan kepercayaan. Kalau saling percaya, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga. Yang ketiga, wa aliyanuhum arikatan. Perangai harus lembut. Ada orang yang ketika hidup setiap hari marah saja kerjanya. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Nabi itu paling susah marah, paling gampang reda sesudah marah. Jadi berumah tangga itu harus lembut perangai, sabar, tingkah yang baik. Yang suami pengen jadi teladan, yang istri pun pengen jadi teladan, saling melengkapi di antara mereka. Itu perangai harus lembut. Yang keempat, wa akramuhum isrotan. Jadilah manusia yang mulia dalam pergaulan. Kalau ngomong sama istri, omongkanlah yang baik. Kalau berkata kepadanya, perkataanlah yang baik. Istri pun begitu, ketika berbicara dengan suami ada santun ramah tamahnya. Maka kalau itu dijaga dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini udah 36 menit ya. Berarti sedikit lagi. Apa Pak Ustadz yang penting lagi? Hati lapang, jujur perkataan, kemudian sesudah itu lembut perangai, kemudian sesudah itu mulia pergaulan. Ini kalau 4 ini aja kita pelihara mantap nih. Tapi kalau enggak kita pelihara, itulah nanti ada orang yang lihat suaminya selingkuh, habis itu dia nyanyi. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Dan ini aku mengatakan apa yang ku rasa, ku menangis. Kan ada gitu kan. Kenapa? Karena 4 ini nggak terjaga. Kalau 4 ini udah terjaga, Ustaz, apa lagi? Ada 5 hak istri yang harus dilakukan suaminya. Ini jangan salah paham, 5 hak ya. Pertama, kewajiban suami nih sama istri. Istri itu wajib diberikan pertama tempat tinggal. Mau tempat tinggalnya kecil, mau atapnya cuma daun rembia, yang penting ada tempat tinggal. Yang kedua, pakaian. Harus belikan pakaian. Yang ketiga, makanan. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Yang kelima, barulah perhatian. Jadi 5 ini harus dijaga. Suami harus memberikan yang 5 ini. Tempat tinggal, pakaian, makanan, kemudian yang keempat, ilmu. Ilmu itu ilmu agama. Gimana istri sholatnya diperhatikan enggak? Gimana kalau dia enggak tahu dididik enggak? Itu ilmu agama itu. Kemudian yang kelima, perhatian. Karena banyak orang berkata, uang memang kau berikan kepada aku bang, tapi perhatianmu tidak ada kau sampaikan kepada aku. Orang itu kadang sesudah nikah perhatianmu berkurang. Cueknya, sifat cueknya muncul. Ini harus ditepis. Kalau ini bisa ditepisnya, kemudian dia perhatian terus menerus kepadanya,
seperti yang dilakukan Nabi. Nabi itu memanggil Aisyah, ya Humairah, pipimu yang kemerah-merahan. Nabi itu romantis, perhatian. Makanya ketika suami tetap perhatian, hak-hak istri diberikan, insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang idaman, yang sakinah, yang bahagia di akhir zaman ini. Saya rasa ini saja, boleh kita langsungkan pula dengan tanya jawab, baik itu masalah pernikahan, perceraian dan sebagainya. Yang penting masalah problem dalam rumah tangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz. Ini sebelum mendapatkan pencerahan bahwasanya untuk mewujudkan keluarga yang idaman di akhir zaman ini kita dilandasi dengan iman dan takwa. Baiklah, untuk selanjutnya masuk ke tanya jawab pada dokter, pada anggota dan rekan sejawat yang bertanya, boleh secara langsung. Tafadhol. Ada teman-teman, bang bertanya. Baik Ustaz, ini berikut ada pertanyaan dari Dr. Eko. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya kita untuk membangun suatu organisasi yang penuh dan kekeluargaan dan kasih sayang dalam suatu keluarga Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, pertanyaan tentang membangun organisasi. Ini Ustaz. Dalam suatu keluarga agar keluarga yang penuh kasih sayang dan keluarga Ustaz. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah teladan yang sangat luar biasa. Ya. Keteladanan itu penting, baik dalam rumah tangga, dalam organisasi dan lain sebagainya. Kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia tentang masalah pergaulan, akramuhum isrotan. Nabi itu mulia sekali dalam bergaul. Makanya orang yang ketika terlibat dalam satu organisasi kecil itu kan bisa dibilang rumah tangga, itu yang terkecil. Atau misalnya organisasi besar yang berbasis kekeluargaan. Maka yang pertama harus ditunjukkan adalah akramuhum isrotan. Bergaulah dengan pergaulan yang mulia. Kata Nabi, kau kalau berkata jangan sampai melukai. Kau kalau sekiranya berbicara jangan sampai menyinggung. Bahkan kata Nabi, kalau kau duduk sama orang miskin jangan cerita kekayaanmu, tapi bantulah dia, insya Allah Allah memandangmu kaya. Kalau kau bersama orang sakit jangan cerita enaknya sehat, tapi motivasi dia bersehat. Jadi sebenarnya untuk membangun organisasi dengan kekeluargaan yang baik itu adalah pertama, akramuhum isrotan. Semua yang ada di dalamnya harus memiliki pergaulan yang mulia. Kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi pergi dari Mekah ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang dilakukan Nabi? Dipersaudarakannya orang-orang Madinah.
mereka yang bersahabat seperti keluarga, mereka yang dalam pemerintahan yang pemimpinnya Nabi juga seperti keluarga. Tapi kalau untuk urusan hukum, barulah mereka berbicara tegas. Tapi kalau sifat mereka, idzalah kita fasalim alaih, mereka kalau bertemu mengucapkan salam, saling mendoakan. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau ada yang undang mereka hadir, bukan seperti tamu tapi seperti mereka lah panitia. Wa idza tansaha fansahu, kalau satu butuh nasihat saling menasihati. Wa idza atasa fahamidallah fasamidu, bahkan kalau satu bersin yang satu bilang alhamdulillah, yang satu jawab yarhamukallah. Wa idza marida fa'udu, kalau ada yang sakit maka diobati, dijenguk yang sakit tadi. Wa idza mata fattabi'hu, kalau sekiranya ada yang meninggal diselesaikanlah sampai ke pemakaman terakhir. Jadi yang harus kita kontrol dalam diri dan dalam anggota organisasi dan atau keluarga kita adalah akramuhum isyratan, bergaulah dengan pergaulan mulia, saling mendoakan, saling mendatangi bila diundang, saling menasihati bila dibutuhkan, kemudian saling menjenguk bila sakit, saling menyelesaikan fardu kifayah ketika ada yang meninggal dunia. Saya rasa itu saja, Bang. Mungkin soal Ustaz atas peran Ustaz. Selanjutnya ada Bang Abang untuk kakak ingin bertanya. Apa dulu? Gimana? Kita tutup doa. Ustaz, mungkin satu lagi pertanyaan Ustaz dari saya Ustaz. Dia bertanya Ustaz, bagaimanakah kalau misalnya dalam suatu keluarga, kan kita membangun suatu keluarga, namun selain kita juga berperan sebagai anak dari orang tua kita. Kira-kira Ustaz, sebagai kepala keluarga mana yang harus kita prioritaskan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik ya. Keluarga itu ada ayah, ada suami, ada istri, ada anak. Berarti kalau orang tua kita juga keluarga juga. Ada suami, ada istri, ada anak. Kita yang anaknya sekarang sudah menjadi punya keluarga kecil. Jadi Pak Ustadz, bagaimana kira-kira antara kita dengan orang tua kita? Untuk keluarga kita, apalagi kita laki-laki, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hak nafkahnya, tanggung jawab dalam ilmunya, tanggung jawab dalam perhatiannya. Itu harus kita sampaikan kepada keluarga kita. Kalau untuk orang tua, kita wajib berbakti. Maka saya selalu bilang, 3 hal yang tidak boleh hilang. Itu milik patuh itu milik suami. Jadi makanya aku nggak mau berbakti pada orang tua, itu salah. Atau ada orang bilang, aku patuh sama suamiku walaupun itu maksiat, itu pun salah karena ada taatnya hanya pada Allah. Maka kemudian kita dengan orang tua itu kewajiban kita berbakti. Jadi ada suatu hari orang tuanya nggak makan, nggak punya harta, kemudian pada saat itu dia jual milik anaknya, mengadu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika, kau itu dan hartamu milik ayahmu. Berarti seorang laki-laki itu masih punya tanggung jawab pada orang tuanya. Seorang perempuan tidak memiliki tanggung jawab pada orang tuanya. Tapi dua-dua harus tetap berbakti pada orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua dicampurinya urusan rumah tangga kita, maka wa kullahu maqaulan karima. Jangan disakiti hatinya, tapi kepada dia dengan perkataan yang mulia. Itu Bang. Insyaallah Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Baiklah. Dan Bang dan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi, baiklah kita akan mengakhiri
Maksudnya saya ingin menyimpulkan dari tausiah pada kesempatan kali ini, bahwasanya untuk mewujudkan suatu keluarga yang idaman itu di akhir zaman ini hendaklah dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah, dan contoh rumah tangga yang idaman adalah rumah tangga seperti Rasulullah SAW. Dan beberapa tips untuk mewujudkan keluarga idaman akhir zaman itu, pertama harus menjadi manusia yang lapang hati, kemudian memelihara cinta setelah nikah, kemudian juga jadilah manusia yang jujur dan terbuka, dan perangai lembut, kemudian juga mulia pergaulan, berbicara baik dan santun, dan juga harus memenuhi beberapa hak dari suami dan istri. Mungkin justru yang bisa saya simpulkan. Namun Ustaz, sebelum kita akhiri Ustaz, mohon izin Ustaz untuk memimpin doa Ustaz untuk doa untuk orang-orang tua kami, guru-guru kami, dan juga untuk kami yang dalam pendidikan, semoga dilancarkan segala urusan Ustaz. Kepada Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ya Rabbana ya Tuhan kami la tada'nana dzamban illa ghafartah, jangan biarkan kami menambah dosa, tapi ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farrajtah, tenangkanlah kerisauan di hati kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, bantu kami dalam setiap kesulitan hidup kami ya Allah. Wala aiban illa satarta, tutupi aib dan kekurangan kami ya Allah. Wala maridon illa syafaita, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Wabil khusus keluarga besar dari neurologi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wassi'ata wassalamata wal barakata wat taufiqa wal hidayata alaina khususan ala hadhihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Terima kasih banyak Ustaz, Ustaz. Baiklah, dengan demikian kita akhiri dengan pengajian pada hari ini. Sebelumnya kita mari bacakan kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bang. Ya, sehat Ustaz. Semangat terus dakwah. Ustaz. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.